masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Polisi tangkap penadah barang curian yang naik kelas menjadi pengedar narkoba. Usai jual PSK melalui aplikasi di media sosial, 2 muncikari dibekuk polisi. Pembuatan landmark Taman Wisata Alam Lembah Harau dikecam berbagai pihak. BKSDA Sumbar tak bersuara. Hanya berselang 2 bulan, SMA Negeri 1 Cicincin kembali terbakar. Minggu dini hari, api berkobar di SMA yang terletak di pinggir jalan Padang Bukit Tinggi. Warga sekitar kaget karena kobaran api membesar secara tiba-tiba. 4 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Padang Pariaman datang ke lokasi dengan segera. Hal ini bisa dilakukan karena jaraknya yang dekat dan SMA Negeri 1 terletak di pinggir jalan utama. Kota Padang Panjang dan Kota Pariaman juga mengirimkan 1 mobil pemadamnya ke lokasi. Setelah berjibaku selama hampir 1 jam, api bisa dipadamkan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun api menghanguskan 9 ruangan, yakni ruang majelis guru, laboratorium komputer, ruangan kepala sekolah, ruangan tata usaha, dan beberapa ruang laboratorium lainnya. SMA Negeri 1 Cicincin mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Masyarakat terjadi kebakaran sekitar jam 2.15 menit. Kami dari pemadam kebakaran merespon cepat datang ke sini dengan jumlah mobil 6 mobil dibantu oleh Padang Panjang 1 mobil, Kota Pariaman 1 mobil, Padang Pariaman 4 mobil. Menurut informasinya itu ruangan majelis guru, kantor, labor ada. Meski ruang belajar siswa tak tersentuh api, namun dipastikan proses belajar dan mengajar di sekolah itu pada Senin ini akan terganggu. Penyebab kebakaran di sekolah ini masih diselidiki polisi. Kalau kelas belajar, enggak akan istilahnya dalam karena kejadian ini kalau pembelajaran mungkin berpengaruh lah gitu kan. Karena tapi lokal belajar enggak ada gitu. Kalau kita taksir mungkin lebih dari 1. Kebakaran ini merupakan kebakaran yang kedua kalinya dalam tahun 2022 ini. 27 Agustus lalu, sekolah ini juga mengalami kebakaran. Saat itu hanya ruang majelis guru yang terbakar, sedangkan ruangan lainnya selamat dari kobaran api. Minggu pagi, sejumlah guru dan murid sekolah itu datang ke lokasi. Mereka mencari dan mengumpulkan barang-barang yang bisa digunakan. Aksi guru dan murid ini juga dibantu orang tua murid dan warga sekitar. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Polisi menggerebek sebuah rumah di Kecamatan 5 Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Tersangka yang sedang tidur tak bisa berbuat banyak ketika polisi menemukan barang bukti yang disimpan di saku celana panjangnya. Disaksikan warga, polisi menyita 3 paket kecil dan 1 paket sedang sabu-sabu, serta sebuah telepon genggam. Interogasi polisi di TKP, pelaku mengaku barang haram itu diperolehnya dari pengedar yang berdomisili di Padang. Dalam keterangan pada Jumat pekan silam, polisi menyebut sepak terjang tersangka telah meresahkan warga sekitarnya karena rumah pelaku kerap didatangi orang tak dikenal. Penangkapan ini merupakan yang kedua kalinya dialami pelaku. Sebelumnya, polisi menangkap karena menadah barang curian. Kini, pelaku telah naik kelas menjadi pengedar sabu-sabu. Untuk sepak terjang tersangka, selama ini dia merupakan pernah juga ditahan pada kasus penadah, kasus pencurian.
namun beralih profesi kepada kasus narkotika. Kemudian untuk wilayah perdana banyak di wilayah Polres Pariaman ini. Kini tersangka masih diperiksa polisi di Mapores Pariaman. Polisi ingin mengetahui sepak terjang transaksi sabu-sabu yang dilakoninya. Tersangka akan menghuni penjara dalam waktu yang lama karena polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Ulang lagi perbuatan ini. Usai transaksi perdagangan perempuan kepada pria hidung belang, sepasang muncikari dibekuk tim Opsnal Satreskrim Polresta Bukit Tinggi di salah satu hotel berbintang di kota tersebut. IY, warga Palembayan, dan rekannya AAR, warga Mandiangin, tak berkutik ketika mereka tertangkap tangan. Tersangka menjual korbannya melalui aplikasi di media sosial seharga Rp600.000 untuk sekali kencan. Mereka berdua mengaku tidak kenal dengan PSK dan pria hidung belang tersebut. Mereka hanya sebagai maklar untuk mendapatkan jasa perdagangan orang senilai tarif yang tertera di aplikasi. Mencari cewek, terus jemput mamanya, masuk di tempat. Kenal sama cewek tuh? Enggak, Itu sistem transaksi seperti apa, Bang? pakai aplikasi ya. Kalau yang tertera di situ 600 kak. Abang tuh lagi sesuai harga cewek. Datang tuh nyo minta tolong mencarian tuh nyo aja uang rokok sama uang minyak sih nyo seharga cewek lo cuy. Yang tadi malam tuh kawan lo minta tolongnya, soalnya aduh kawannya minta tolong carian cewek cuy. Dipaksa lo bisa sesasaan lo gak minta pencariannya. Saat penangkapan, polisi menyita uang tunai, 3 buah telepon genggam, dan sejumlah alat kontrasepsi. Untuk memberantas penyakit masyarakat di kota wisata, Polresta Bukit Tinggi membentuk tim khusus. Ketemu di salah satu hotel di Bukit Tinggi, personil Satreskrim Polresta Bukit Tinggi melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku dan juga korban maupun pengguna jasa komersial di salah satu hotel di Bukit Tinggi. Benar, yang pelaku memesan melalui aplikasi untuk mencarikan korban pekerja seks komersial. Kedua muncikari dan barang bukti ditahan di Mapolresta untuk diproses lebih lanjut. Keduanya terancam pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Objek wisata Lembah Harau di Kabupaten 50 Kota, sekitar 140 km dari pusat kota Padang, dalam minggu ini diperbincangkan banyak orang. Hal itu terjadi setelah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat berniat memasang merek TWA Lembah Harau di salah satu tebing batunya. Informasi ini dipublikasikan BKSDA melalui media sosial. Rencananya, tulisan tersebut terbuat dari logam dengan panjang 45 meter dan tinggi hurufnya 4 meter, serta ditempelkan di tebing yang tinggi yang berjarak sekitar 250 meter dari permukaan tanah. Saat dikonfirmasi, Kepala BKSDA Sumbar tak berada di tempat. Bawahannya juga tak berkenan menemui tim liputan Berita Padang saat kami mendatangi kantor tersebut Kamis dan Jumat pekan lalu. Rencana itu ditentang banyak pihak karena dinilai jauh dari kaidah konservasi serta vandalisme dan menghancurkan keindahan alam yang merupakan hasil karya seni dan barang berharga yang terbuat secara alamiah. Ade Edward, pakar geologi Sumatera Barat, mengatakan seharusnya BKSDA tidak hanya memikirkan keuntungan dari satu sisi, namun juga memikirkan dampaknya, yakni merusak keasrian tebing yang sudah terkenal untuk menggait wisatawan tersebut. Selama ini, pengunjung di Lembah Harau takjub karena keindahan Lembah Harau yang terletak pada tebing batuan yang tersusun oleh struktur perlapisannya. Ya dihentikan, kajiannya sudah jelas itu. Dihentikan ya, dihentikan, jangan dipasang. Kalau sudah terpasang ya dicopot lagi, pindahkan saja ke bawah. Di zona buffer zone-nya di bawah. Kan di dataran di bawah itu masuk ke
tidak masuk zona inti, masuk zona buffer zone, zona penyangga, boleh. Usulan untuk menghentikan pembuatan landmark Lembah Harau didukung sepenuhnya oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Walhi. Karena pembangunannya justru akan merusak Taman Wisata Alam Lembah Harau itu sendiri. Memang BKSDA harus menghentikan rencana proyek ini. Kalau tidak, ini akan menjadi alat pembenar di masa depan bahwa di kawasan-kawasan konservasi ternyata orang, institusi yang diberi amanah, diberi tanggung jawab untuk menjaganya justru dengan leluasa melakukan intervensi-intervensi proyek infrastruktur. Gubernur juga minta BKSDA Sumbar memikirkan cara lain untuk pembuatan tulisan tersebut. Menurut Mahyeldi, semua orang sudah tahu jika kawasan tersebut adalah Lembah Harau, sehingga pemasangan tulisan dengan skala besar dinilai sebuah tindakan yang mubazir. Dan yang terpenting sekali kan adalah keorisinilannya, jangan sampai terganggu gitu. Ya bisa ada perlaku di sana, jangan sampai merusak, jangan sampai menghilangkan. Ya. Nah, itu makanya perlu dikaji kira-kira bagaimana urgensinya itu. Barangkali mungkin tidak mesti di dinding misalnya, bisa mungkin dibuat semacam billboard di sana, ditulis ini dindingnya usia sekian, ya mungkin bisa. Banyak cara lah. Lembah Harau adalah sebuah ngarai dan diapit 2 bukit cadas terjal dengan ketinggian 100 hingga 300 meter. Tebing batu tersebut terdiri dari bebatuan pasir, batu breksi, dan batu konglomerat. Perpaduannya menghasilkan warna yang indah. Hasil penelitian geologi, batu yang ada di tebing Harau termasuk batu yang langka di dunia. Robi Ham melaporkan dari Padang.